Pemerintah pusat tidak boleh menutup mata. Ini persoalan serius ya, Pak. Dan ini bukan hanya di Rempang saja, di banyak daerah terjadi hal serupa. Bahkan di Jakarta, saudara, ada PIK 2 ribut dengan masyarakat Banten, saudara. Karena mereka merasa mereka ini PSN. PSN itu, saudara, proyek strategis nasional. Jadi kalau mereka sudah dapat status PSN, seolah-olah mereka boleh seenaknya ngambil tanah orang. Seolah-olah mereka boleh seenaknya membeli tanah orang dengan harga suka-suka mereka. Enggak begitu. Proyek strategi nasional itu ya, yang mendapatkan status itu dia mendapatkan yaitu keutamaan untuk lebih dulu membebaskan lokasi dibandingkan orang lain. Tapi bukan berarti serta-merta dia boleh merampas tanah. Nggak boleh, saudara. Tetap harus ada musyawarah dengan pemilik tanah, saudara. Nggak bisa, harus duduk sama-sama. Kalau memang ada yang sudi untuk menjual tanahnya, dibebaskan tanahnya, kemudian pindah ke tempat lain, itu hak dia. Tapi kalau masyarakat nggak sudi, haram untuk dipaksa, saudara. Nggak boleh. Saya kasih contoh. Di Jakarta ada masyarakat, saudara, dekat Keramat Luar Batang di Jakarta Utara. Mereka hidup di pinggir laut. Sehari-hari ayah mereka, ibu mereka itu hasilnya dari nelayan laut, saudara. Bapaknya mencari ikan, dapat ikan bawa ke bandar. Di bandar ibu-ibunya yang menjual di pasar ikan, saudara. Itu sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Tiba-tiba datang seorang gubernur. Waktu itu sudah datang karena wilayah Jakarta Utara ini dibangun perumahan-perumahan mewah yang kita kenal sekarang sebagai PIK, Pantai Indah Kapuk, saudara. Mereka lihat ini perumahan warga setempat yang udah puluhan bahkan ratusan tahun di situ kumuh, kotor. Mereka merasa nggak pantas ini rumah-rumah kumuh ada di wilayah yang mereka pengen bangun rumah mewah, saudara. Akhirnya sang gubernur dengan seenaknya turunkan aparat, dia bongkar itu semua perumahan yang ada, saudara. Sempat terjadi bentrok. Alasannya apa? Dia sudah sediakan apartemen rumah susun buat penduduk di sana untuk tinggal di rumah susun tersebut, saudara. Tahu apa yang terjadi? Karena masyarakat lemah, masyarakat melawan kalah, saudara. Akhirnya yang menang adalah pemerintah yang dibantu oleh aparat. Kemudian penduduk itu dipindahkan di tengah kota jauh dari laut, saudara. Begitu dipindahkan jauh dari laut, akhirnya apa? Itu keluarga-keluarga yang tinggal di rumah susun itu bingung mau nyari duit kemana. Mereka nggak ngerti nyari duit di daratan. Mereka nggak paham nyari duit di luar kota. Karena sudah turun-temurun mereka nyari duit di laut. Mereka nangkep ikan, mereka cari udang, mereka tangkep bumi, apa saja. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya mereka banyak yang kelaparan. Anak-anak mereka berkantor, nggak bisa sekolah. Dan ini terjadi di ibu kota Jakarta, saudara. Nah, makanya begitu Pak Anies Baswedan mencalonkan diri menjadi gubernur DKI, kami mendukung beliau. Kita dukung Pak Anies. Insya Allah Anda menang. Tapi kita buat perjanjian, kesepakatan. Kalau Anda menang, yang kami minta satu, reklamasi pantai Jakarta stop. Kalau Anda berani, kita dukung. Anda tidak berani, tidak usah jadi gubernur. Pak Anies sepakat, baik. Ada 13 pulau diambil oleh oligarki, saudara, diambil oleh pengusaha kaya. Seenaknya mereka ingin melakukan reklamasi pantai, dan itu bisa berbahaya untuk masyarakat Jakarta. Terus yang kedua kita minta itu nelayan yang diusir dari tempat mereka, kemudian tinggal di tengah kota Jakarta, kebingungan mencari nafkah di mana, kita minta dikembalikan. Kita minta Pak Anies bangun rumah susun di pinggir laut untuk nelayan, bangun itu pasarnya biar bersih, biar tidak kumuh lagi. Kalau sudah jadi, pindahkan lagi mereka ke pinggir laut karena mereka mencari nafkahnya di laut. Pak Anies setuju. Jadi ada beberapa yang kita sepakati. Begitu setuju, datang masa pilkada, kita bela habis-habisan Pak Anies. Alhamdulillah Anies Baswedan menang, kemudian menjadi gubernur DKI, dan Anies menepati janji, saudara.
izin reklamasi 13 pulau dicabut, ditutup, marah itu oligarki semua, nggak ada urusan. Saudara, mereka menyusahkan rakyat dan akhirnya rumah susun dibangun untuk nelayan. Rumah susunnya bagus, bersih, nelayan-nelayan tadi dibalikin ke situ, mereka bisa melaut lagi, mereka bisa dagang lagi di tempat semula mereka tinggal. Mestinya begitu, saudara, bukan main usir, mengambil pekerjaan orang, menghilangkan mata pencaharian orang. Nggak bisa. Orang yang biasa tinggal di pinggir laut disuruh tinggal di gunung, nggak bisa, saudara. Orang yang biasa jadi nelayan disuruh tinggal di tengah hutan, nggak bisa. Sebaliknya orang yang tinggal di gunung dipindah ke pinggir laut, nggak ngerti apa-apa. Jangan-jangan berenang pun tidak bisa, saudara. Bagaimana dia mau cari mata pencaharian? Nah, yang seperti ini, saudara, harus menjadi perhatian oleh. Jadi karena saya punya pengalaman di Jakarta, saudara, bagaimana mengatasi hal-hal semacam itu, kita selalu mengingatkan kepada pemerintah, jangan golput. Ada lagi yang lucu, saudara, kadang-kadang di daerah ini pemerintah berharap ya, tapi penduduk itu nggak punya surat, mereka nggak punya sertifikat. Sudah, kadang-kadang mereka katakan mereka nggak punya perponding sama agendumnya. Sudah, perponding dan agendum itu produk Belanda. Belanda mengeluarkan surat tanah yang disebut perponding dengan agendum tadi, saudara, untuk wilayah yang dikuasai Belanda. Tapi untuk wilayah yang tidak dikuasai Belanda, Belanda tidak pernah mengeluarkan surat agendum memberi perponding. Sehingga kalau satu masyarakat tinggal di satu wilayah sudah ratusan tahun, turun-temurun, dulu mereka perang melawan Belanda. Belanda bisa menguasai kakek moyang mereka. Jelas mereka nggak punya surat yang namanya perponding atau agendum. Tapi dari situlah dikenal bahwa masyarakat tidak punya tanah adat, tanah wilayah, saudara, yang wajib dihormati oleh negara. Jadi tidak bisa negara mengambil tanah begitu aja. Nah, juga jangan lupa kalau bicara tanah adat dan wilayah, masyarakat yang tinggal di satu tempat termasuk di tempat mereka sudah tinggal di sini jauh sebelum Republik Indonesia lahir. Nah, itu kan sertifikat, itu kan produk negara yang sudah lahir. Dulu sebelum tahun 45 nggak ada namanya Indonesia. Kita belum merdeka, sudah ada. Nah, kalau orang sudah tinggal di tempat ini 100 tahun lebih jauh sebelum negeri ini merdeka, wajib hak adat wilayah mereka itu dihormati, saudara. Tidak ada tiba-tiba masuk, oh ini tanah negara, oh ini tanah nggak sah suratnya, nggak bisa. Tanah adat wilayah adalah hak masyarakat, saudara, yang boleh digunakan oleh masyarakat. Yang kalau mau diambil oleh pemerintah boleh, tapi wajib dengan persetujuan seluruh masyarakat, saudara. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi peristiwa ini bagus, bukan gara-gara jadi Bandung juga sekarang lagi ribut, saudara. Ketua ambil tanah orang, ambil sawah orang, semua pinggir laut yang menguasai. Orang suruh pindah dari pinggir laut. Nah, nelayan-nelayan ini sekarang kebingungan, saudara. Nah, hal seperti ini yang boleh lagi terjadi. Nah, jadi ini sekedar informasi. Saya dukung perjuangan seluruh masyarakat dimanapun berada, termasuk di Rentang, saudara. Mereka yang ingin mempertahankan haknya, membela haknya, saudara, wajib untuk kita dukung, saudara. Saya janji bahwa apa saja yang bisa saya perjuangkan, apa saja yang bisa saya suarakan di Jakarta sana, silakan masyarakat Rentang untuk menyampaikannya pada hari ini. Insya Allah, apakah itu pesan untuk disampaikan ke Presiden, atau disampaikan ke Bapak Menterinya, atau disampaikan ke Bapak Kapolrinya, atau disampaikan ke Panglima TNI atau Menteri Pertahanannya, insya Allah akan kita sampaikan di depan. Yang jelas, saya minta kepada masyarakat Rentang di dalam mempertahankan hak-hak tersebut, jangan terprovokasi dan jangan terpecah belah. Jangan kompak. Anda kalau kompak berjuang bersama dengan Allah. Tapi kalau sudah terpecah belah, diadu satu sama lain, jangan mimpi untuk menang. Jangan di dalam membela dan hak, jangan takut dengan preman, jangan takut dengan mafia, jangan takut dengan gangster, tidak ada urusan. Dan yang saya kesini adalah aparat. Ini perintah dari pusat, aparat yang tidak punya apa-apa. Tentara diturunkan, polisi diturunkan. Ini kesalahan pemerintah pusat. Jangan polisi, tentara dikabulkan
harus diberikan pengertian. Saya akan sampaikan ke Kapolrinya, ke Kapoldanya, ke semua. Nah, jangan sampai aparat bahwa diadu dengan rakyat. Kesian. Karena polisi juga rakyat juga, polisi juga punya istri, punya anak, saudara, kesian. Kalau polisi yang gajinya nggak seberapa diadu dengan rakyat, rakyat jadi korban, polisi jadi korban, yang tepuk tangan oleh gajinya sudah. Na'udzubillah min. Maka itu saya menghargai kerja benar polisi sebagai penjaga keamanan, tapi tetap saya akan beri masukan kepada pemerintah jangan adu aparat dengan rakyat. Mudah-mudahan suara kita masih bisa didengar dan mudah-mudahan kita semua di sini diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Itu yang sudah saya sampaikan. Sekarang silakan kalau ada yang punya pesan-pesan usul saran silakan dari Ismail. Silakan. Dari bapak-bapaknya, dari ibu. Kalau ada ibu-ibunya juga boleh. Silakan. Pejuang-pejuang, ungkapkan, jangan takut, jangan takut. Silakan. Silakan ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menunjuk kepada kami nggak tahu hal sebulan depan ya. Jadi kami jawab kira-kira waktu kami ada kesilapan. Tapi masih pemerintah ini nggak tahu juga banyak anak itu ada taman kami. Sebab DP ini orang DP ini sekarang kami loh. Jadi kami kita keluarkan di kampung kami Pak. Sebab sebelum merdeka kami mulai kami sudah ada di tempat kita. Jadi saya demi maruah Melayu, saya tetap berjuang. Bagaimanapun tetap saya berjuang. Sebab kalau bantu oleh juga kami atur. Sebab ada kerajaan petani juga habis. Makanya kami perjuangkan kalian. Saya tetap kepada Pak kami pulang Pak. Saya tidak takut dengan itu. Masya Allah. Nah, kami memang ada alat berat, kami ada perang itu. Jadi kami tetap memperjuangkan sampai depan harga mati kami terus. Itu aja kami. Terima kasih banyak Ibu. Takbir. Allahu Akbar. Barusan luar biasa Ibu kita menyampaikan semangat juangnya. Enggak peduli untuk menegakkan kebenaran apapun yang terjadi. Dan ini yang saya salut, saya bangga masyarakat Rempang. Dan ini justru yang membuat sampai hari ini masyarakat Rempang tetap dilindungi Allah. Mudah-mudahan seterusnya. Amin. Kebetulan Ibu kebetulan di sini hadir. Ini di samping saya Ismail ini, beliau ini ketua tertinggi Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam untuk Provinsi Kepri. Nah, hadir bersama kita juga yaitu ada Ustaz Firdaus. Nah, beliau ini adalah ketua DPW Front Persaudaraan Islam untuk wilayah Batam. Sudah di sini juga hadir beberapa pengurus yang lain. Dan saya hadir juga dengan saya punya keluarga. Ada 3 menantu saya dan 1 dari pimpinan pusat DPP FPI. Ada Kiai Awid juga, ada Kiai Awid. Nah, Kiai Awid ini ketua mahkamah daripada DPP FPI. Jadi kami sejak awal sudah bertekad dan sudah berdiklat, dan saya dari Jakarta sudah saya instruksikan bahwa FPI yang ada di Batam, FPI yang ada di Kepri wajib untuk membantu masyarakat tempat. Dalam bentuk apapun yang bisa dibantu, apakah bantuan hukum, bantuan ekonomi, bahkan bantuan fisik sekalipun kita siap untuk membantu masyarakat tempat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi waktu itu pasca terjadinya bentrok, ini Kiai Awid, saya coba berdiri Kiai Awid. Nah ini Kiai Awid, terus mana begitu? Nah ini Awid. Ya, jadi waktu itu pasca bentrok, beliau ini berdua kita kirim ke mana? Jadi kumpul dengan lembaga adat Melayu dan kumpul dengan ormas-ormas lainnya, saudara. Karena memang keputusan dari pusat begitu, dan bukan di Rempang saja, di P2 di Banten, saudara. Di mana-mana tempat, di Kerawang,
yang masyarakat Bogor ini, kami mencoba membantu semampu kami. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya, Allah berikan barokah. Amin, amin, amin. Kami tidak berubah. Maka itu di pusat pun kami tidak segan-segan bicara ke presiden, atau bicara ke menteri, atau bicara dengan pihak-pihak yang berkompeten dalam urusan tempat ini untuk membela masyarakat Rempang. Nah, kami tidak takut itu. Dan oligarki saudara dengan mafia dengan preman enggak. Kami tidak punya takut kalau mereka saudara. Maksudnya mereka Allahu Akbar. Ya, saudara membela yang benar, bukan membela yang bayar. Betul? Allahu Akbar. Saya mau tanya nih sama bapak, khususnya ibu-ibu, tetap siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Siap tetap sabar dan tegar? Takbir. Allahu Akbar. Silakan, ada lagi yang menyampaikan sesuatu? Silakan ibu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roziana. Saya asli penduduk tempatan di Sembulan. Pak Habib, mungkin saya mau minta saran juga. Di kampung kami kan sedang terjadi konflik, sudah mau memasuki hampir 4 tahun gitu. Sekarang ini banyak mungkin pihak-pihak yang memanfaatkan gitu Habib gitu supaya kita mudah berkomunikasi gitu. Itu gimana caranya untuk kami agar tidak mudah seperti itu, agar kami tetap kompak gitu Habib. Dan lagi satu yang paling penting mungkin bukan untuk saya tapi untuk seluruh masyarakat Rempang yang di sini, kami minta Habib segera legalisasikan kampung tua kami, sebab itu yang kami minta selama ini Habib, itu yang paling penting agar kami bisa aman, damai, hidup seperti biasa di kampung kami. Terima kasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap masyarakat di Rempang punya hak untuk tetap bertahan di sini. Mereka punya hak untuk tidak melepas tanah mereka. Mereka punya hak untuk melawan segala bentuk kedaliman, kecuali kalau masyarakat Rempang sudah kompak mau dipindah itu urusan lain. Tapi kalau masyarakat Rempang kompak, ini tanah leluhur kami. Ini tanah adat wilayah daripada ditinggalkan oleh kakek moyang kami. Kami tinggal di sini jauh sebelum Batam ada. Kami tinggal di sini jauh sebelum Indonesia ini lahir. Itu hak ibu-ibu semua, hak bapak-bapak semua. Dan itu sudah saya sampaikan, baik ke presiden maupun ke para menterinya. Saudara, beberapa tahun yang lalu kita sudah sampaikan, baik secara langsung, resmi, formal, ke DPR, maupun lewat mimbar tablik. Silakan Anda boleh buka itu di YouTube. Suara kita masih ada sampai saat ini. Nah, karena itu insya Allah besok saya akan ketemu dengan gubernur atau yang mewakilinya, atau bertemu juga dengan Pak Wali Kota, karena nanti malam juga kita ada tablik akbar di Masjid Raya, dan akan bertemu juga dengan Kapoldanya. Saya akan titipkan dengan mereka semua yang ada di Batam ini, tolong jaga masyarakat Rempang. Apalagi masyarakat Rempang ini beda dengan Batam. Kalau Batam kita tahu lah, di sana aneka ragam suku ada ya. Nah, karena itu juga di kota luar biasa. Tapi kalau di Rempang ini memang masih asli Melayu, asli Rempang. Ini turun-temurun tinggal di sini, wajib hak-hak mereka untuk dihargai. Jadi sekali lagi, sikap ibu-ibu bertahan, saya dan kawan-kawan baik FPI di pusat maupun FPI di Kepri, tetap kita akan mendukung. Dan bagus tadi yang disampaikan, jangan kita terprovokasi, karena kan ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan, ingin ngadu domba kita dengan aparat, ingin ngadu domba kita dengan pemerintah. Itu mesti kita waspadai, karena begitu kita terprovokasi melakukan suatu langkah yang melanggar hukum, itu menjadi celah bagi lawan kita untuk memojokkan kita, yang mestinya kita menang jadi kalah. Makanya betul pertanyaan ibu tadi, jaga diri jangan sampai terprovokasi. Khususnya kekompakan kita mesti dijaga. Nah, makanya di Rempang ini saya lihat kan ada majelis taklim, ada kegiatan di masjid, ada kegiatan pengajian. Tolong Bapak Ibu ikut ngaji, jadikan masjid sebagai benteng kita, jadikan majelis taklim itu sebagai tempat silaturahim kita.
jadikan pengajian-pengajian untuk kita berkomunikasi sekaligus berkonsolidasi sehingga kita tidak terpecah belah. Dan yang paling penting, Ibu, yang saya mengingatkan, kalau kita berjuang, jangan lupa minta pertolongan Allah. Nah, ini soal pertolongan Allah, saya mau ingatkan dengan hadis Nabi mengatakan alaikum bil jamaah, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wajib atas kamu berjamaah, berjuang bersama, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Nabi mengatakan fa inna yadallahi ma'al jamaah, karena sesungguhnya pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Nah, di sini saya mengingatkan ya, walaupun kita ini kuat, uang banyak, uangnya banyak, saudara, tenaganya kuat, pengikutnya juga banyak, pendukungnya juga banyak, saudara, tapi tidak dapat pertolongan Allah, maka musuh sekecil apapun dengan mudah bisa mengalahkan kita. Sekuat apapun kita, sekuat apapun kita, sebanyak apapun kita, seberani apapun kita, sehebat apapun kita, kalau tidak mendapatkan pertolongan Allah, musuh yang kecil, yang lemah bisa menghancurkan dan mengalahkan kita. Sebaliknya, walaupun pendukung kita sedikit, walaupun kita lemah, walaupun strategi kita tidak seberapa, walaupun ekonomi kita tidak kuat, tapi karena pertolongan Allah, musuh sebesar apapun, sekuat apapun, sehebat apapun, gak akan pernah bisa menghancurkan perjuangan kita, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Persoalannya bukan kita banyak atau sedikit, bukan. Persoalannya bukan kita kuat atau lemah, bukan. Persoalannya bukan kita kaya atau miskin, bukan. Persoalannya kita ditolong Allah atau enggak, itu aja. Kalau kita ditolong Allah, atau jumlah kita sedikit, walaupun kita lemah, kita bisa menang. Dan itu sudah kita buktikan pada saat 2017 di Jakarta, ya, hampir semua partai mendukung satu calon gubernur yang arogan, yang menista agama. Semua TV dukung dia, semua konglomerat dukung dia, presiden dukung dia, Kapolri dukung dia, Panglima TNI dukung dia, sudah. Partai-partai besar dukung dia, semua di mana-mana dukung dia, sudah. Tapi ternyata kok tetap kalah. Bahkan lengser dan longsor, lengser gagal dan pilkada, longsor dia masuk penjara. Kenapa? Karena kita bersatu. Ya. Kita bersatu. Ini yang kita lawan nggak tanggung-tanggung. Hidupin presiden, hidupin wakil presiden, didukung yaitu oleh hampir seluruh pimpinan partai besar, didukung oleh semua televisi, didukung oleh konglomerat, didukung kepala BIN, didukung kepala Bais, didukung Kapolri, didukung Panglima TNI, didukung para menteri. Di atas kertas mestinya dia menang. Gak ada kita menang, sudah. Tapi karena umat bersatu, kita gelar aksi 212, umat dari berbagai daerah, saudara, datang baik di Jakarta, hampir 8 juta orang turun menyuarakan kebenaran, menyuarakan hak, saudara. Akhirnya lawan-lawan kita ketakutan sendiri, kekompakan mereka pecah sendiri, dan akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada kita. Alhamdulillah. Itulah saatnya begitu Allah berikan kemenangan, akhirnya Anies Baswedan menjadi gubernur kita. Nah, jadi saya sudah merasakan langsung bersama umat, saudara. Kalau saya berjuang sendiri, gak bakal menang. FPI berjuang sendiri, gak bakal menang. Tapi karena kita rame-rame, semua komponen ikut menang, saudara. Sampai presiden saat itu bingung, kok calon yang kita dukung habis-habisan, bahkan semua ASN wajib pilih dia, kok bisa kalah? Jawabnya, karena kita umat Islam bersatu, ya. Nah, jadi ingat itu, persatuan itu menyebabkan adanya pertolongan Allah. Kalau Allah udah tolong, walaupun kita lemah, walaupun kita miskin, kita bakal menang. Begitu juga masalah Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya Allah tolong kita? Jawabnya, bersama, bersatu dalam taat kepada Allah. Kan Allah pesankan dalam Al-Quran, "Fa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kami kepada taat Allah, kepada hukum Allah, kepada syariat Allah, kepada aturan Allah, pegang kuat sama-sama. Jangan kamu terpecah belah. Nah, kalau ini kita pegang kuat, insya Allah Allah memberikan kemenangan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Artinya Bapak Ibu, sebelum saya akhiri di Rempang khususnya sebulan ini, lalu terus dibela oleh Allah.
bersatulah dalam doa kepada Allah. Bapaknya, ibunya, jangan ninggalin sholat 5 waktu, jangan ninggalin baca Al-Quran, jangan ninggalin doa kepada Allah. Al-Doa mukhul ibadah, Al-Doa silahul mu'min. Doa itu otak ibadah, dan doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Sholat jangan tinggal, doa zikir jangan tinggal. Kita bersatu bersama, insya Allah tolong. Lalu Allah tolong. Saudara itu oligarki, walaupun dibela presiden, dibela para menteri, dibela semua orang, nggak ada kemenang. Kalau Allah sudah memenangkan kita semua, mudah-mudahan masyarakat yang di sini